Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat tanggal 6 November 2020. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan wali murid cangcing babeh yang ada di rumah mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita telah mempelajari tentang volume, yaitu volume balok, ya, dan cerita siswa anak kelas 6 SD yang berprestasi di ajang internasional lomba mata pelajaran yang menjadi kebahagiaan orang tua walaupun dari latar belakang keluarga yang miskin. Itu bukan jadi penghalang untuk mencapai sebuah cita-cita. Nah, pada hari ini kalian buka halaman 47, yaitu pembelajaran 5, mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Belum lama kita sebagai tuan rumah acara SEA Games, yaitu di Palembang dan Jakarta, ini sebuah kehormatan buat negara kita, dan sebagai warga negara kita dikunjungi dari berbagai negara untuk melaksanakan acara pesta olahraga tingkat Asia yang disebut dengan SEA Games. Alhamdulillah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan prestasi Indonesia dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Nah, acara SEA Games yang diadakan di negara kita kemarin adalah sebagai devisa negara. Apa sih devisa? Keuntungan dari negara kita. Ya, karena banyak perekonomian di negara Indonesia meningkat. Banyak warga negara atau penduduk Indonesia yang perekonomiannya meningkat dengan adanya SEA Games. Mereka ada yang menjual cenderamata, menjual makanan olahan, menjual segala-galanya ya sebagai tanda kenang-kenangan yang akan dibawa ke negaranya masing-masing. Itulah devisanya. Ya. Nah, alhamdulillah SEA Games telah berakhir dan Indonesia sebagai juara umum. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah acara SEA Games selesai, ya silakan kamu baca cerita tadi dan kamu kerjakan tugas di halaman 49 1 sampai 5. Kemudian di halaman 51 yaitu arti bendera dan logo ASEAN. Nah, setiap logo bendera itu mempunyai arti dan makna. Jadi tidak sembarangan. Contohnya bendera kita merah putih. Merah itu berani, putih itu suci. Itu maknanya. Kenapa lambangnya warnanya merah? Karena Indonesia yang dijajah selama 350 tahun dengan kekuatan bambu runcing, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberanian bangsa Indonesia melawan penjajah, baik itu Belanda, Jepang, dan tentara sekutu, kita dapat mengalahkan. Makanya keberanian bangsa Indonesia lah
yang dilambangkan dengan warna merah ya. Dan tidak sedikit pejuang-pejuang Indonesia yang gugur melawan penjajah. Ya, banyak darah yang bertumpahan. Jadi merah itulah dijadikan lambang bendera kita. Suci, putih itu suci. Dengan hati yang ikhlas membela negara dengan niat dan tujuan agar negara kita merdeka, agar anak cucunya dapat menikmati kemakmuran negara Indonesia. Dengan ikhlas dan ridho mereka berjuang membela negara kita dengan kalimat Allahu Akbar, merdeka. Ya, inilah tugas kita yang sekarang untuk mengisi kemerdekaan negara kita, bagaimana supaya negara kita maju. Bagaimana negara kita jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Jangan sampai pada ekonomi negara kita diatur oleh negara lain. Jangan sampai sumber kekayaan negara kita dikelola oleh negara lain. Ya, jadi kita sebagai tuan rumah untuk mengelola kekayaan yang ada di negara kita. Mungkin insya Allah kamu nanti akan yang bisa mengelola kekayaan negara kita 20-30 tahun yang akan datang. Ya, dengan syarat jangan lupa belajar dan berdoa. Insya Allah setelah kalian tercapai cita-citanya, kalian akan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku sekalian, ya itulah arti logo ASEAN. Yang pertama warna biru. Biru itu melambangkan ya perdamaian. Jadi perdamaian, stabilitas. Tidak ada negara-negara anggota ASEAN yang dijajah, yang miskin. Jadi saling membantu. Kemudian warna merah melambangkan semangat. Ya, semangat dan kedinamisan. Lalu menunjukkan kesucian. Warna kuning merupakan kemakmuran rakyat negara-negara ASEAN. Dan seutas padi yang diikat, ya, melambangkan kemakmuran. Itu harapan negara-negara ASEAN. Itulah makna dari logo bendera ASEAN. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang volume balok dan bisa menjawab soal-soal volume balok dan volume kubus. Nah, di halaman 55 kalian akan menemukan percampuran antara balok dan kubus. Ya, hitunglah volume dari bangun berikut. Yang pertama kubus, yang kedua balok, digabungkan. Caranya kamu hitung dulu. Hitung volume kubus. Setelah menghitung volume kubus, baru menghitung volume balok. Nanti setelah hasil volume kubus dan volume balok digabungkan, ditambah hasilnya. Jadi berapa? Ya. Nah, pada soal nomor 1, volume sisi kubus yaitu 10 cm. Nah, kalian ingat bahwa volume kubus itu adalah V sama dengan S kali S kali S. Nah, sisinya 10, berarti 10 kali 10 kali 10. Ya, sama dengan 10